Anda menjawab, 2 gundul. Anda bertanya, 2 gundul menjawab. Silakan Pak Eprat. Boleh yang dibawa ini kan face to face. Yang dibawa mau titip pertanyaan boleh, silakan naik. Tapi 1 pertanyaan 1 donat ya. Silakan. Kalau mau bertanya sama Bang Loding kayaknya udah habis, jadi ping-ping pagoy aja ini. Intinya tanya segala apa saja Bang, yang penting jangan pernah tanya 2. Yang pertama jangan pernah tanya istri saya, yang kedua jangan pernah tanya keuangan saya, itu enggak boleh itu. Selain dari itu bebas mau tanya apa. Saya mau bertanya keuangan, soalnya keuangan saya tipis, jadi caranya bagaimana? Cuman justru itu saya naik. Nah ini saya boleh nih, ganti Tuhan. Ganti Tuhan, itu solusinya. Ganti Tuhan, solusinya. Makasih Bang Wong sudah hadir ya. Izin dibantu dulu teman-teman di apa yang di love orange itu loh. Biar kuat, ini Komal yang baru ya. Tadi sudah yang di follow dulu, di follow teman-teman ya. Jadi ini teman-teman kita cuma siapkan Komal 1 untuk teman-teman Muslim. Jadi khusus untuk edukasi teman Kristen. Ya, jadi hanya ada 2 saya siapkan. Pendeta Pastor Loding dan untuk teman Kristen. Saya hanya sebagai mediasi ya, mediator, menyediakan fasilitas. Silakan Anda berdiskusi. Biar nanti saya di sini rusuh nggak boleh menghujat. Mungkin begitu ya. Untuk sementara silakan untuk teman-teman Kristen gitu loh ya. Jadi untuk teman Muslim di stop dulu. Silakan ini buat edukasi ya. Silakan Pastor Loding. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Ya silakan Bang Eprat, mau bertanya apa Bang, silakan. Mau bertanya tentang bagaimana konsep keselamatan di dalam Islam atau bagaimana, silakan Bang. Silakan ditanya apa saja Bang, silakan. Kalau bertanya sama Bang Loding ini memang nggak ada pertanyaan. Kenapa nggak ada pertanyaan Bang? Karena Bang Loding ini terlalu lucu, terlalu imut dan terlalu istilahnya mengedukasi saya lah, jadi nggak perlu pertanyaan. Perkataan abang ini bertentangan dengan perkataan istri saya ya. Iya. Sudah ada pasien yang antri di bawah ya. Mungkin Bang Efran ya. Ada ini karena kita ini waktu ini Bang. Ini saya nggak lama lagi dipanggil di Swiss ini pelayanan. Gitu Bang. Silakan. Bertanya apa saja Bang, bertanya. Yang penting itu satu, jangan yang kau tanyakan masalah keuangannya Bang. Silakan bertanya lah. Kenapa takut sekali Bang Loding kalau ditanya soal keuangan? Kenapa? Oke, kita karena itu juga jadi ya. masalah saya Bang. Oke, kita kasih lihat dulu ya. Atau dua kursi ya, teman Kristen 2 ya. Kita siapkan 2 ya. Tapi gantian gitu loh. Biasanya di mana ada 2 Kristen rusuh di sini. Jadi ya, ini naik ya. Bumi ini belajar ya. Silakan. Ya silakan langit dan bumi dari Kristen atau apa, sebenarnya open camp loh sebenarnya, tapi kita masih toleransi ya untuk pertama-pertama. Next ke depan teman-teman ada licin juga ini, gini silau saya ini ya. Iya tapi nggak apa-apa lah, silakan. Bagi Ahmad dan Muhammad, 2 gundul saudara Ahmad dan Muhammad. Nah ini Bang, yang perlu abang tanamkan dalam hati abang Bang, ini koma lintas agama Bang, bukan koma lintas kesurupan Bang. Jadi tolong jangan tunjukkan bahwa Anda itu kesurupan Bang. Karena Kristen ini kalau kesurupan kita mau baca ayat kursi tidak bisa, palingan kita simpan ayatnya, kita pakai kursinya saja Bang. Coba bertanya, Anda bertanya yang bisa mendapatkan satu ilmu yang baik begitu Bang, silakan. Oke, ya, pertanyaan saya. Oke, Nabi masih besar suara Bang. Nabi Isa itu rohullah atau kalimatnya Allah atau tidak? Rohullah itu berarti roh dari Allah Bang, bukan roh Allah. Allah itu bukan roh. Dia tidak setara, dia tidak sama seperti makhluk. Roh itu makhluk Bang di dalam Islam Bang. Jawab dulu iya atau tidak.
Apa? Apa? Coba ulang pertanyaannya. Nabi Isa itu rohullah atau kalimatnya Allah atau tidak? Ya atau tidak? Nabi Isa alaihissalatu salam dikatakan rohullah berarti roh dari Allah. Dikatakan kalamullah berarti kalam dari Allah. Bukan Ya. rohullah berarti itu roh Allah, bukan Bang. Ya atau tidak? Kau ini bagaimana? Kau bertanya, kau jawab sendiri lah. Bukan Komal sendiri kau. Bukan Tanya Komal sendiri, jawab sendiri. Tanya sendiri, jawab sendiri. Astagfirullahaladzim. Memang pengen aduh. Gimana lah kalian ini? Kita sediakan tempat untuk media bertanya gitu loh. Mau dikatakan rohulullah, mau dikatakan apa kek, tetap aja utusan Tuhan. Tetap aja dia nabi. Nggak ada kami itu. Mau dia ciptakan lagi matahari 6, nggak ada urusan. Betul lah pasal ya? Betul lah? Iya. Mau dia buat bumi lagi, diberikan mujizat oleh Allah, buat lagi bumi 10, nggak ada urusan bagi kami itu Bang. Nggak ada istimewa, karena Nabi itu memang mempunyai mujizat-mujizat tersendiri. Gampang kok. Silakan Pastor Oding. Betul sekali. Jadi saya sambung aja Bang Loding soal pertanyaan. Iya, silakan. Tadi mengatakan Isa itu kan rohullah atau kalimatullah. Abang Loding mengatakan bahwa roh Allah, rohullah itu roh dari Allah dan kalimatullah itu kalimat dari Allah. Sementara yang tertuliskan kalimatullah, rohullah. Jadi bagaimana Abang Loding mengatakan bahwa Isa itu dari roh Allah itu sendiri? Bahwa tertulis itu kan eksplisit bahwa rohullah dan kalimatullah. Oke, baik. Abang sepakat sama saya tidak kalau kitab suci butuh ditafsir? Kalau ditafsir berarti kalau memang narasinya dari kitab itu tidak jelas baru berarti maksudnya apa? Kalau di situ kan dengan secara eksplisit kan bahwa Isa itu kan dari Isa itu kan rohullah dan kalimatullah kan jelas, bukan ditafsir. Kalau ditafsir berarti kalau belum jelas soal makna dari maksud dari ayat itu gitu loh. Begini Bang, dikatakan Isa itu adalah rohullah berarti itu roh dari Allah, roh pemberian daripada Allah. Dikatakan Nabi Isa itu kalamullah, Nabi Isa itu diciptakan dari kalamnya Allah. Makanya di dalam Al-Quran itu dikatakan bahwa penciptaan Nabi Isa itu sama seperti penciptaan Nabiullah Adam alaihissalam. Cuma prosesnya berbeda Bang. Karena di dunia ini cuma ada dua, ada ciptaan dan ada pencipta. Begitu Bang. Bagaimana Bang Loding mengatakan bahwa Isa itu diciptakan sementara dia itu roh Allah itu sendiri dan kalamullah itu sendiri gitu. Berarti kalau Abang Loding mengatakan Isa itu ciptaan, berarti kalam Allah itu ciptaan atau roh Allah itu ciptaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Isa, dikatakan kalamullah. Isa itu dikatakan kalamullah karena Isa itu diciptakan dari kalamnya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalatu salam diciptakan dikatakan rohullah karena Nabi Isa itu diberikan roh dari Allah. Makanya dikatakan rohullah. Rohullah itu bukan berarti roh Allah. Bukan berarti roh Allah. Karena Allah, dengar dulu Bang, karena Allah di dalam Islam itu tidak seperti dengan makhluk, tidak sama seperti makhluk. Ketika di ayat lain sudah mengatakan Allah tidak sama seperti makhluk, tiba-tiba di ayat lain mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah rohullah. Berarti bertentangan dong. Maksud daripada rohullah itu artinya itu roh dari Allah. Sebagaimana di dalam Bible dikatakan anak Allah, berarti itu bukan anaknya Allah, tetapi anak Allah adalah orang yang membawa kedamaian. Kalau kita mengatakan anak Allah adalah Allah, rohullah adalah roh Allah, bagaimana dengan Baitullah? Rumah Allah, berarti rumah itu adalah Allah. Jadi makanya saya bilang tadi butuh ditafsir Bang. Kitab suci itu butuh ditafsir. Begitu kalau Bang. Bang Loding mengatakan Baitullah bukan Allah, kan Bait Allah kan berarti tempat Allah, tempat Tuhan, kan begitu. Karena disitulah Baitullah itu kan rumah Allah. Ya, rumah benar. Allah. Apakah Allah punya rumah? Kan bukan.
Tapi jelas itu rumah Allah, Kan gitu, disebut kan? itu rumah Allah. Kenapa? Karena manusia menyembah Allah di tempat itu, kan begitu. Jadi rohullah berarti Ya, apakah Allah rumah itu Allah? itu rumah Allah, bukan bait itu Allah, tapi rumah Allah. Ah, Berarti Ketika gini dikatakan bang, bait- izin sedikit. Berarti rumahnya Isa Al-Masih di Baitullah, ada dia di situ nongkrong. Konsekuensi. Ya jelas karena Tuhan itu kan omnipresent. Jadi Nah berarti Yesus itu ada nongkrong di Mekah situ. Ada dia. Kalau kita mau bawa ke situ abangku, gampang itu di Islam. Loh, kalau apa? Isa, berarti Baitullah, berarti itu kan rumah Isa, kan itu kan rumah Allah. Berarti ada Nabi Isa, ada rumahnya di situ. Kamarnya di mana? WC-nya di mana? Dia mandi di mana? Emangnya ada di itu. Al-Quran bahwa itu bait Isa, kan yang tertuliskan Baitullah. Lah katanya Rohullah ya Tuhan itu sendiri. Katanya Kalimullah Tuhan itu sendiri. Berarti Nabi Isa ada di Baitullah. Berarti di situ harus lengkap. Ada kamarnya. Berarti Isa ada itu, berarti dapurnya. kalau memang Isa itu, Gitu. berarti Isa Lanjut, itu Pastor Lodi. Allah. Gini bang, mungkin abang ini kita bantu pakai Google kalau kita jelaskan abang ini bang. Nih, kalau pakai ini lagi abang tidak paham harus pakai apa lagi bang. Makanya saya bilang Kristen itu jangan dulu masuk Islam, masuk akal dulu lah. Ini bang, Bang Lodi, Isa disebut Rohullah. Dengar, iya dengar. Isa disebut Rohullah dalam Islam karena dia adalah roh yang berasal dari Allah. roh yang berasal Itu dari. kan tafsir kan Bang Lodi. Ya sudah. Dari Allah kan. Habis abang, Itu kan tafsir. habis abang tidak mau ditafsir. Mana yang percaya? Mana Oke, yang jangan lebih ditafsir. percaya? Masuk di Bible, jangan Begini, ditafsir. Bang. Mana yang lebih percaya? Perkataan Allah atau tafsir manusia? Saya tanya dulu sama Bang Lodi. Abang lebih percaya kalimat Allah, firman Allah, atau memang narasi atau tafsir manusia? Karena Oke, berarti manusia jangan kan bisa, ditafsir, bisa ya? salah, kan begitu. baik. Tapi Allah Mungkin tidak Papi pernah Gembala salah. kalau kita masuk jangan ditafsir itu Bukan. bagaimana coba? Bisa Oke, bisa silakan. ditafsir. Begini, Silakan. Pak. Jadi kalau kita ditafsir, berarti sabar makna itu Efran, belum jelas. sabar. Jadi menurut kamu kitab suci tidak boleh ditafsir, betul? Macet. Saya tidak mengatakan kitab suci itu tidak ditafsir, tapi bisa ditafsir kalau itu tidak jelas. Makna Oke. maksudnya tidak Kalau jelas, itu tidak jelas baru ya. ditafsirkan begitu. Oke. Tapi kalau soal yang tertulis yang dari firman Allah itu sudah jelas, ngapain ditafsir? Kan Oke, silakan Pastor Lodi. Manusia kan Gampang bisa kok. salah. Silakan. Gampang kok. Oke, langsung reterlek ya. Jadi silakan teman-teman Kristen kalau mau minta permintaannya gantian ya. Oke, silakan. Nih bang, ini langsung ke ayat Al-Quran bang ya. Nah ini bang. Ingatlah pula Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami meniupkan roh dari kami roh kan? dari siapa? Ya sudah, berarti roh dari Allah. Kata kami ini Allah Allah menunjukkan kekuasaannya. Paham tidak? Nih. Ini Berarti ditafsir Allah juga. itu berarti dari Allah. Berarti roh itu ada dalam diri Allah kan? Berarti Allah memiliki roh. Makanya. Berarti kalau dari itu, oke. Kalau Isa itu dari Allah, dari roh Allah, berarti Allah memiliki roh. Kan begitu? Jelas. Roh itu adalah ciptaan Allah. Di dalam Islam roh itu adalah ciptaan Allah. Sebelum manusia dihadirkan ke dunia ini, itu rohnya itu dikumpulkan di suatu tempat, dan Allah menanyakan kepada roh itu, alastu birabbikum, apakah aku Rob kalian? Maka seluruh roh mengatakan, qalu bala sayyidna, engkaulah Rob kami. Maka ditiuplah rohnya Bang Palopo, dikasih roh kamu, dikasih roh saya, dikasih. Begitu bang. Jadi roh itu ciptaan di dalam Islam. Karena Ya, Allah tidak kalau serupa dengan memang roh makhluk. itu Berarti kan kalau Allah roh bukan manusia roh. diciptakan. Dikatakan roh dari Allah.
Terus gimana Bang? Nah, Gimana Bang? jadi kalau Gimana? Apa yang abang tidak roh paham di situ? manusia Atau begini manusia aja deh, kenciptaan atau begini aja deh Elfran, saya mirroring aja. Apa bedanya roh Tuhan dengan roh manusia? Roh coba manusia? Di rambutnya kah atau di kumis atau bagaimana? Oke. Karena kan Anda lebih paham tentang roh. Kalau roh Silakan. manusia, ya oke. Kalau roh manusia itu kan jelas dari ciptaan Tuhan itu sendiri kan begitu. Tapi kalau roh Ya Tuhan itu sudah. sendiri bukan diciptakan. Loh, kalau roh Tuhan itu roh Dari mana Tuhan kamu itu tahu sendiri roh bukan Tuhan tidak diciptakan. diciptakan? Karena Dari mana kamu tahu Tuhan itu roh? Dari mana? kalau dalam Bible ya, kalau Yesus mengatakan menyembah Tuhan itu dalam roh dan kebenaran kan begitu. Dan kemudian dalam kitab Musa juga kejadian bahwa Tuhan itu Allah itu memiliki roh. Tidak ada di Kejadian Tuhan satu roh. itu Nggak loh, ada. roh Allah melayang-layang, berarti roh Allah bukan roh. Kejadian satu-satu itu ruah, angin, ruah, bukan roh, ruah. Begitu. Lanjut Pak Loding. Iya, berarti Allah itu kan berarti Allah itu dalam Bible itu ya memiliki roh. Sama dengan di Al-Qur'an juga yang dibacakan Bang Loding itu, berarti roh dari Allah. Berarti kalau Isa rohnya itu kan dari Allah, oke. Berarti Allah memiliki roh, makanya dia bisa memberikan roh kepada manusia. Saya berikan kamu duren. Apa saya adalah duren? Aneh-aneh aja kamu ini. Saya memberikan kamu martil. Apakah saya adalah martil? Aneh kamu ini. Saya memberikan kamu daging. Apakah saya ini adalah daging yang saya berikan? Gimana? Kalau kau memiliki daging, Astagfirullahaladzim. kau memiliki daging. Saya Pak memberikan Lopo kamu memberikan nasi daging. kuning. Apakah saya adalah nasi Berarti- kuning? Astagfirullah. Berarti Ini Pak Lopo memiliki apa nasi Efran? kuning. Kamu ini orang kuliah, kamu orang berpendidikan gitu loh. Pakai rasionalitas berpikir. Saya memberikan kamu sebungkus nasi uduk. Apakah saya adalah nasi uduk? Tidak seperti itu. Pak Lopo berpikir, memiliki saudaraku. nasi uduk. Pak Lopo memiliki nasi uduk. Makanya Pak Lopo memiliki nasi uduk. Kan begitu. Coba Bang Epran. Bang Epran ini baca di 2 Samuel 7:22. Di sini tertulis begini, sebab Diam itu dulu, diam sabar. dulu, diam dulu. Kamu ini aduh, Sabar. kamu ini sekolah tinggi-tinggi. tapi- Sebab itu, perhatikan sini Bang Epran. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab itu tidak ada yang sama seperti engkau. Nah, mau kau samakan dia dengan apa? Tidak ada yang sama seperti engkau. Ketika sudah ada kata tidak ada yang sama seperti engkau, apa mau samakan Allah ini dengan apa? Roh, begitu. Kalau Tuhan kalau di situ mengatakan tidak ada yang sama dengan engkau, jelas karena memang manusia ciptaan ini tidak sama dengan Tuhan itu sendiri, kan begitu. Tapi Oke, baik. Berarti Yesus bukan Tuhan ya, sepakat. Apa? Oke, berarti Yesus bukan Tuhan ya, sepakat. Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Sudah bilang kan? Bagaimana abang bisa paham Al-Quran sementara Bibel abang sendiri abang melanggar? Dan Bang Lodi mengelakkan bahwa Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Baca dari 27 kalau begitu Bang. Aku dan Bapa adalah satu, itu satu dalam pekerjaan. Karena sini sudah jelas. Sebab itu engkau besar ya Tuhan Allah. Sebab tidak ada yang sama seperti engkau. Jelas. Ketika memang sudah benar. dikatakan tidak ada yang sama seperti engkau, dia sama enggak dengan manusia ini? Tapi kalau Allah itu menjadi manusia, kenapa tidak? Nanti pelampau lagi di Roma nanti. Ada tapi Ya jelas. oke, baik. Itu Maha Kuasa. Kasih Roma 1, 2, 3 Pastor Loding. Aduh, kamu ini Karena Allah itu kan perang. Maha Kuasa. Baik. Kok pakai tapi? Loh, benar kan Pak Lopo? Berarti Allah itu nggak ada mustahil bagi dia. Kenapa kita harus batasi? Tuhan itu Maha Kuasa kok. Kalau jadi manusia, kenapa kita membatasi dia? Dia yang mempunyai kuasa, dia yang mempunyai kemuliaan. Oke, sambil menunggu Elpran. Ketika kamu menjadikan Tuhan itu sebagai manusia, secara otomatis kamu membuat Tuhan jadi terbatas. Itu kalau akal berpikir.
Iya. Sementara Tuhan Justru Pak Lo coba mau saya ke membatasi sini. Tuhan itu. Ah, Kalau sabar, memang Tuhan itu mau jadi Coba apa? kamu lihat sini. Sabar, Itu kan sabar. kehendak berarti ada. Sabar, Tuhan sabar. kan begitu. Tuhan menjadi manusia. Ayat dia tadi punya kamu sanggah. tujuan. Dengar Tuhan menjadi dulu. apapun berarti dia punya Iya. misi tertentu kan begitu. Iya, dengar dulu, boleh Tuhan Jadi menjadi kenapa apa kita saja, harus yang penting ada dalil yang mendukung. Sementara di perjanjian lama ini, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama. Mau kau samakan ini barang dengan apa? Ditanya nih sama kitabmu nih, kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Mau kau kasih sama Tuhan dengan apa? Kata Tuhan di sini. Coba. Ini baca, hendak membandingkan dan Maksud Bang mengumpamakan Lodi apa? Maksud Bang- sehingga kami sama. Nah, ayo. Mau kau samakan Tuhan dengan apa? Ini Tuhan bertanya, apakah kamu hendak menyamakan aku, hendak membandingkan dan mengumpamakan aku sehingga kami sama? Nah, mau kau samakan ini barang dengan apa? Coba bantah kitabmu sendiri, Bang. Silakan. Gini, Bang. Kalau segala sesuatunya enggak betul. Tapi kalau Tuhan ingin menyamakan dirinya Kenapa? seperti manusia, kenapa tidak? Gini, Bang. Mana datanya? Kalau Di sini saja dia kita bilang, ini di sini segala saja dia sesuatu tantang Anda loh. Ayat ini Datanya. bukannya ini tantangan dari Tuhan kalian. Kepada siapakah kamu hendak menyamakan aku? Ayo. Kepada siapa? Oke, itu benar. Tidak ada yang bisa menyamakan Allah. Oke, itu satu. Tapi Allah ingin menyamakan menjadi sesuatu. Kenapa tidak? Kan bukan kehendak kita, bukan maunya kita. Tapi Mana kehendak datanya? Tuhan sendiri. Makanya kehendak Tuhan menjadi manusia. Kenapa Mana datanya? Data Tuhan jadi manusia di mana? Silakan. Oke, Gampang kok. kita bisa baca di 1 Yohanes 1 itu kan. Pada adalah firman bersama-sama dengan firman itu tidak ada manusia. Loh, berarti Allah atau firman itu menjadi manusia. Loh, kenapa tidak? Allah itu Maha Kuasa, dia punya berkehendak kok. Kenapa kita batasi? Jelaskan secara logis gitu loh. Inilah kalian, makanya itu yang saya bilang, itu bukan logis Efran. Begini Efran, ketika dikatakan di situ kan firman. Sekarang begini, saya tanya sama kamu jujur, kamu ini Wanes apa Tritunggal dulu? Jujur dulu. Tritunggal, Bang. Kamu Wanes apa Tritunggal? Oke. Firman itu Yesus kan? Yohanes 1 nomor 1, betul tidak? Iya. Iya, firman. Oke, firman itu Yesus. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus itu bersama-sama dengan Bapa dan Yesus itu adalah Bapa. Jadi Wanes kau? Kalau Allah itu, Bang. Jadi Wanes. Karena Wanes meyakini Yesus adalah Bapa. Bukan. Coba. Allah itu kalau itu Bukan lagi. Kalau Allah, kalau Bapa itu Allah, Yesus juga Roh Kudus itu Allah, karena Allah itu hakikat, itu dia. Makanya di pasal ayat 2 itu mengatakan bersama-sama. Jadi Bapa dan Firman itu adalah Allah. Kan begitu, berarti Allah itu Firman itu Yesus atau bukan? Firman itu Yesus atau bukan? Yesus bukan Bapa, Bapa bukan Yesus. Tapi hakikatnya sama, satu. Saya Allah. tanya, firman Makanya itu Yesus Yesus mengatakan, atau aku dan bukan? Bapa adalah Esa, atau aku dan Bapa adalah satu. Saya tanya, sabar. Firman itu Yesus atau bukan? Berat ini. Berat jadi Wanes. Saya tanya sama kamu, firman itu Yesus atau bukan? Ya. Izin teman-teman, Ya, kayaknya belum macet hilang ini ya. ya. Izin di laporan di tap dulu teman-teman, di tap dulu. Aduh, ini goyang lagi komal kita ini teman-teman. Di tap dulu ya. Iya teman-teman, di tap-tap kita pecahkan sampai 50k teman-teman. Pecahkan sampai 50k. Iya, yang baru hadir di laporan Bang, biar nggak rungkat kita ini pelayanannya ini. Ini berat ini, ya, berat ini. Kita naikkan lagi satu narasumber ya. Iya boleh. Pastor, Efrat ya. istirahat dulu. Iya, Efrat ini baik soalnya. Makanya Baik. saya malas Cuman gas-gas sama dia.
Oke, Frank istirahat dulu ya. Mungkin oke. Oke, Pak Elhia, selamat malam. Halo, Mr. Loading. Gimana kabar? Ya, baik. Pak Elhia dari Kristen atau Sehat Pak Pendeta. Iya. Ini Pak Pendeta, ini Pak Pendeta. Oh iya. Pak Elhia mungkin sering open camp juga ya beliau ini ya. Jadi enak kita diskusi ya. Jadi kita diskusi nggak sama gambar gitu mungkin ya. Tapi Pak Ya, tadi Mr. Loading bertanya tentang roh itu. Ya kan? Pendeta urus dulu itu guguk itu. Masa guguk Ikut diskusi. Mungkin bisa open cam dulu Pak Pendeta. Jadi kita diskusi enak nggak ngomong sama gambar gitu. Jadi ada interaksi lebih enak, lebih ini. Sudah deh. Ya. Silakan Pak Elhia, bisa open cam? Tapi gimana saya izin ke belakang sebentar ya. Oke, iya. Ini kan enak, kita kasih tepuk tangan dulu. Silakan. Mengatakan roh itu, saya tanya dulu kepada Bapak dan Mr. Loading. Allah itu seperti apa dan bagaimanakah? Kalau di dalam pemahaman Islam, Allah itu laisa kamitsli syai'. Jadi tidak serupa dengan apapun. Sama dengan dalil yang di bawah tadi Pak Pastor Loading. Hendak seperti apakah kamu akan menyamakan aku, kan gitu. Artinya ada korelasi Pak dengan dalil yang dibawa di dalam perjanjian lama di Bible yang Bapak pegang dengan ada yang di kami. Karena Allah itu tidak serupa dengan apapun. Begitu kira-kira. Jadi kalau Allah itu roh, di dalam diri kita juga ada roh, berarti sama. Begitu Pak Pendeta. Silakan. Iya. Makanya itu Pak dibedakan Pak. Roh itu adalah ada roh yang jahat, ada roh yang baik. Itulah dia roh kebenaran Allah itu yang baik. Jadi dia meleket dengan daging. Itulah dia roh Allah itu, dia menjadi manusia, jadi wujudnya manusia, jadi bersama-sama dengan daging, dia menguatkan kita. Jadi ada roh yang jahat itu, makanya kita harus membedakan. Kalau memang kita dengan kebenaran, Allah itu nampak sama kita ya, karena dia sudah meleket kepada kita. Jadi kalau roh yang jahat itu ya itulah yang kurang iman kepada diri kita, maka kita nggak tahu. Jadi yang di mana ayatnya Pak? Di 2 Korintus pasal 3 1-6 di situ dia berkata Pak. Kalau coba Bapak Mr. Loading dulu baca di situ biar Bapak tahu itu ya. Allah itu seperti apa dan bagaimana. Itu Pak Mr. Loading coba dulu. Silakan Pak, Anda bernarasi, Anda membawa data. Nanti saya bernarasi, saya membawa data. Kita diskusi kan? Iya, ini aku lagi di luar ya, ini Pak. Cuman tadi penasaran aja, tadi nggak bisa saya buka ini Pak. Iya Pak, karena di Samuel itu sudah jelas. Allah itu besar, mau kau samakan dengan apa? Tidak ada yang sama seperti engkau. Kalau sudah dikatakan bahwa tidak ada yang sama seperti engkau, mau Bapak samakan Tuhan itu dengan apa? Iya Pak, kalau di dalam Kristenan itu sudah digenapin semua firman itu, di mana tertulisnya di Matius 24 ayat 44 dia berkata di situ semua yang tertulis akan digenapi, gitu loh Pak. Nah kalau begitu di mana tertulis bahwa Tuhan itu akan datang ke dunia sebagai manusia? Yang ada di Ulangan 15-18 itu seorang nabi. Seorang nabi akan kubangkitkan di tengah-tengah kamu dari kalangan saudara-saudara kamu, dan akan kutitipkan firmanku di mulutnya, dan dia akan berkata-kata sesuai apa yang aku perintahkan. Digenapi di perjanjian baru, Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada dia yang mengutus aku. Apakah kurang jelas ayat itu mengatakan Yesus utusan Tuhan?
Silakan Anda buktikan sama saya di mana nubuatan tentang kedatangan Tuhan. Bagaimana bisa nubuatan tentang kedatangan manusia tetapi yang datang Tuhan? Coba silakan. Silakan kepada Bapak lagi, di mana itu Allah itu menjadi manusia di Filipi 2 ayat 6 sampai 9. Dia berkata di situ, dia walaupun dalam rupa Allah tidak dipertahankan kealahan itu sebagai milik yang harus dipertahankan, tetapi melainkan telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi manusia. Itu Pak. Jadi Allah itu dia menjadi manusia. Ketika Anda membawa Filipi 2, nomor 5 sampai 6, di situ ia telah mengosongkan dirinya, tetapi di Kolose 2 nomor 9 di dalam dirinya ada kepenuhan. Jadi mana yang betul itu? Kosong atau penuh itu? Iya. Bertentangan itu Pak. Makanya tadi saya bilang. Coba begini Pak Pendeta. Begini Pak Pendeta. Pak Pendeta Lahia. Yohanes 1:14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Siapa yang memberikan kemuliaan kepada dia? Kan sudah tadi saya baca kepada Bapak ya, itu dia tadi di mana itu Bapak itu adalah sebagai nama sebutan, tetapi Allah itu sudah meleket ke daging manusia itu Pak. Kalau soal nama sudah saya katakan tadi di Filipi itu tadi, Filipi 9 ya. Dia telah ditinggikan, itulah yang dimaunya oleh Allah itu, sangat meninggikan dia di atas nama segala nama. Dia walaupun dia dibilang Yesus, dia juga dibilang Raja ataupun Rasul atau Nabi, itu sudah nama dia semua, tidak dipersoalkan Pak. Maka dikatakan di itu perkataan siapa Pak? Filipi itu perkataan siapa? Dengar Pak, dengar dulu Pak. Maka dikatakan di Lukas tadi 24 ayat 44 itu, semua yang tertulis di dalam Alkitab itu akan digenapi Pak, gitu Pak. Iya. Di Filipi itu perkataan siapa Pak? Itu tahu saja kita bilang dulu siapa yang nulis dan siapa yang itu, kan orang-orang yang sudah memahami. Itu yang udah orang-orang. Karena begini Pak, dengar dulu Pak. Begini dulu Pak, di luar perkataan Yesus, di luar perkataan Paulus, di luar surat Paulus, tidak pernah saya menemukan satu ayat Yesus mengatakan bahwa dia ini adalah firman, dia ini adalah begini, dia ini. Yang ada itu hanya utusan. Di luar perkataan Paulus. Sekarang begini Pak, simpel, sabar, simpel Pak, simpel. Ini simpel begini Pak. Kristen adalah pengikut Kristus, betul? Iya. Oke. Apa yang kalian ikuti dari Kristus? Perkataan, perbuatan, atau pengajaran? Jangan Bapak tanya apa diikuti, perkataan, pengajaran, perbuatan, itu semua sudah lengkap di surga. Tanpa perbuatan tidak ada artinya pengajaran itu. Kalau tidak ada perkataan itu ya tidak mungkin tahu kita mengucapkan, kan gitu. Yang Pak, saya tanyakan Pak, Anda dengar baik-baik dulu, dengar baik-baik. Anda Kristen adalah pengikut Kristus. Yang saya tanyakan, apa yang Anda ikuti dari Kristus? Perkataannya, perbuatannya, pengajarannya, atau tiga-tiga kalian ikuti? Semua diikutin Pak. Oke, baik, semua diikuti. Kutanya sama Anda sebagai orang pendeta yang jujur, ya katakannya, tidak katakan tidak. Adakah tidak pengajaran Yesus di dunia ini menuhankan kepada dirinya atau menuhankan kepada Bapa yang di sorga? Ada. Di mana? Di mana perkataan Yesus menuhankan kepada dirinya? Di mana? Yohanes 10 ayat 30 dia berkata, Bapak itu. Jadi berkata Yesus perkataan Yesus, Bapak, dengar dulu Pak, dengar dulu baik-baik. Adakah tidak
pengajaran Yesus di dunia ini mengajarkan untuk bertuhan kepada dirinya atau bertuhan kepada Bapa yang di sorga? Ya, ini lagi ribut sini ya, bentar ya Pak, saya mundur dulu ya. Hilang tanpa berita. Permataku, hilang harapanku. Oke, coba silakan teman-teman Kristen yang mau naik lagi ya. Yang Kristen dulu ya. Sobat Bunda Vera. Bunda Vera, saya berdua dulu Bunda Vera ya. Iya, soalnya program dari TV katanya harus duet dulu. Oke, Lion TV, Muslim Kristen, semangat malam. Sudah kacau lagi tuh. Malam. Muslim Kristen, saudara. Oh, Kristen saya. Iya, dari Katolik ya atau Protes ya, Kristen ya? Tidak, saya semua. Semua. Iya. Oh iya, ya Pak. Tolong agak noise Bang, agak jauh sedikit dari. Oke, Abangku ya, selamat datang di Room Papi Gembala ya. Jadi room ini adalah room edukasi Bang ya, bertaraf internasional. Kita berdiskusi santai di sini tanpa ada hujatan. Anda bertanya, kami menjawab. Untuk edukasi malam ini Bang. Kalau mau juga ditanya boleh. Jadi kita ada ya fleksibel lah room saya ini Bang. Tidak ada hujatan. Soal keimanan itu terserah Anda dan kami hanya menyampaikan apa yang kami tahu gitu Bang ya tentang Islam. Silakan Anda bertanya, dua gundul menjawab. Silakan, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih. Ya, jadi tentunya kita ini sama-sama debaters. Ya. Oke. Sabar-sabar Bang. Kalau kita sama-sama debaters bisa open cam Bang? Tunggu sebentar, saya bernarasi dulu. Oke, silakan Bang. Anda berdua itu adalah debaters Muslim. Saya debaters Kristen. Tentunya definisi daripada debaters itu masing-masing mempertahankan argumennya, mempertahankan kebenarannya. Tidak mungkin Anda sebagai Muslim mau meluruskan atau mau membenarkan ajaran Kristen. Begitu juga sebaliknya. Ajaran kami, ajaran kalian tidak mungkin saya benarkan. Karena namanya debaters ini. Jadi kalau kita mau diskusi edukasi. Jadi saling menerima apa yang menjadi ajaran dari agama masing-masing. Gitu. Nah, kamu berdua ini memakai cara pikir kalian untuk dipaksakan supaya kami mengikuti apa maunya kalian. Begitu juga sebaliknya. Oke, Leon. Tidak mungkin Leon, saya sebagai debaters Kristen, tidak mungkin saya akan mengikuti maunya kalian. Masuk. Leon. Ya. Atau begini Bang. Atau masih mau ngomong? Abang diam dulu, baru kita diskusi Bang. Atau masih mau ngomong? Biasa dia ini open cam, dia ini orang Manado, kawan saya juga. Biasa dia open cam. Silakan kalau mau open cam, silakan open cam. Menarik. Ini kan enak ini. Lanjut. Anda berdiskusi, saya dia diam ini begitu. bagus. Dia Jadi ini saya hanya menyediakan STT. tempat ya. Dia ini lulusan STT, dulu dia di STT ambil jurusan asumsi. Silakan Leon. Jadi kau jurusan apa? Kapajo, sudah jo lama-lama open cam jo Dua jurusan apa? Hah? Saya tadi dibilang jurusan asumsi. Kalau kau jurusan apa? Bukan konsumsi. Makanya itu. Oh, jurusan konsumsi. Jangan tambah-tambah H di tengah. Akhirnya Tuhan jadi Tuhan. Akhirnya konsumsi dibaca asumsi. Ini. Oke. Saya sedikit Silakan Abangku. Waktu kita gak banyak Bang ya. Jadi pelayanan kita ini paling 2 jam aja. Karena ini live internet jadi dipercepatkan Bang. Dipercepat. Kapajo open cam ngana le jangan terlalu lamus itu.
Teman-teman di bawah dikencangkan tap-tap layar, kita pecahkan sampai 200k teman-temannya. Semangat teman-teman, karena ini pemberitaan Injil ini kita sampai live sampai TV One ya Bang ya. Sampai. Dibantu di follow semua akun di atas teman-teman. Nah ini Masya Allah, ganteng pula Abang. Ini ya, Masya Allah. Dia cocoknya dia bagus papi. Dia kalau diskusi dia bagus. Cuma terkadang dia lupa minum minyak rem. Jadi dia lanjut. Baik, silakan abangku, Bang Layar silakan. TV. Kamu berbicara duluan, sepuasnya. Setelah itu baru kasih saya. Silakan. Host mute ya, silakan berdiskusi dengan santai. Host saya mute. tidak mau memberi pertanyaan, tapi memberi pernyataan. Ya, tadi saya sudah mendahului ya, tapi saya tidak ulang lagi mengenai definisi daripada debaters. Gitu. Kita ini mau menciptakan NKRI itu sebuah negara kesatuan yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Nah, kalau kita ya masing-masing debat saling memfitnah, ya tentunya itu akan berbuah perpecahan di negara ini. Begitu. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena Anda berdua bukan orang Kristen. Saya orang Kristen, tentunya saya lebih tahu dari kalian. Nah, kalian ini kan bermain kata-kata. Kalau saya mau bermain kata-kata juga dengan kebenaran kalian juga akan kewalahan. Ya, jadi kapan dimulainya Bang? Kapan jadi saya dimulainya? meluruskan pernyataan si siapa ini nih, botak satu ini, loading. Ya, loading tadi bersikeras mengatakan jadi Yesus itu, apakah firman itu Yesus? Itu tadi pendeta tadi sudah jelaskan bahwa di dalam Yohanes 1 ayat 14 firman menjadi manusia, yaitu Yesus. Oke? Ya, jadi di sini clear dulu bahwa ketika firman itu jadi manusia, itulah Yesus. Nah, dalam kondisi Yesus sebagai manusia, tidak mungkin dia mau berkata saya Tuhan, karena dalam kondisi sebagai manusia. Nah, pertanyaannya, dari mana dasar Yesus sebagai manusia? Dasarnya bahwa sudah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu bahwa dia akan datang menjadi manusia. Dia akan disiksa, dia akan dihina, diludahi dan segala macam dalam kondisi sebagai manusia. Tidak mungkin loading sebagai manusia tiba-tiba loading mengatakan saya Tuhan. Pasti akan dirajam dengan batu. Apalagi Yesus pada waktu itu dia berada di lingkungan orang Yahudi, orang-orang yang sebangsa dengan dia. Nggak boleh sembarang ngomong. Jadi dalam kondisi Yesus sebagai manusia, ketika dia mengatakan dia Tuhan, itu pasti akan kacau. Begitu. Jadi ini saya buka dulu pola pikir dari loading, bahwa kami tidak menyangkal kalau Yesus itu manusia. Benar, Yesus pernah datang sebagai manusia. Tetapi jangan lupa, dia menjadi manusia hanya 33,5 tahun saja. Mulai melayani umur 30. 3,5 tahun dia melayani, ya, sampai umur 33,5 tahun, lalu dia selesai. Yesus tidak datang untuk menjadi seorang raja yang terkenal seperti raja-raja di dunia, tetapi dia datang untuk memberitakan kabar baik kepada manusia. Itu yang pertama. Kedua, Yesus datang alasannya untuk memperdamaikan saya dengan loading, dengan Pak Gembala, memperdamaikan antara kita dengan Allah, karena sudah rusak dari awal. Gitu. Jadi sudah rusak dari awal, itu sebabnya Yesus atau Allah harus berinkarnasi menjadi manusia. Itulah Yesus. Cek, suara saya dengar. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 berkata begini, pada mulanya adalah firman. Ini pada mulanya. Lalu firman itu bersama-sama dengan Allah. Lalu lanjut lagi, firman itu adalah Allah. Oke, clear ayat 3. Lalu di ayat 14 dia berkata, dia memperjelas firman itu menjadi manusia. Lalu ketika Anda berkata apakah Yesus Allah? Ya iya, dia adalah firman yang menjadi manusia. Bahwa firman itu adalah roh daripada Allah itu. Nah, sementara
cara berpikir kalian, saya paham kalian bertanya apakah Wanes, apakah Tritunggal. Saya tahu bahwa pemahaman Tritunggal yang tiga pribadi memiliki satu hakikat, itulah yang akan memperjelaskan bahwa Yesus benar-benar datang sebagai manusia. Begitu. Mungkin itu dulu dari saya. Ini pendahuluan dari saya. Jadi untuk loading dengan Pak Paps Gembala, artinya kita ini berbeda keyakinan. Tidak mungkin loading mengatakan benar Kristen itu benar. Begitu juga sebaliknya. Argumen Anda tidak mungkin saya benarkan, karena kita berbeda agama, kita berbeda keyakinan, tidak mungkin sama. Oke Bang. Begitu. Jadi tujuan saya supaya kita jangan terlalu dalam, akhirnya apa? Saling menghujat. Baik. Saling Jangan menghujat Bang. Gitu. Memang kelihatan tidak menghujat, tetapi bahasanya itu sudah menghujat. Ya, itu kan apalagi perasaan, loading Bang. kayak diskusi loading ini. Oke. Jadi poin yang Anda mau sampaikan apa? Biar kita ini Bang, biar jalan diskusi ya. Oke, makasih ya. Jadi Anda narik John 11 langsung lompat jumping ke John 1:14, tapi no problem. Silakan Pastor Loading mau ditanggapi. Pada mulanya, pada akhirnya nggak tahu gimana ya. Silakan Pastor Loading. Ya baik, luar biasa. Inilah tadi kan ternyata apa yang saya bercakap-cakap itu dibuktikan oleh beliau sendiri kan. Terkadang beliau berbicara ini kekurangan minyak rem. Nah ini tadi kan. Tetapi beliau berbicara entah apa yang dia bicarakan tidak bisa dibuktikan dengan data yang tertulis. Nah kan, bilang kita bermain kata-kata, saya lebih paham Bibel begini. Bang, Bibel kamu itu saya sendiri sudah baca dari Kejadian sampai Kelaparan Bang. Anda pegang baik-baik itu ya. Ingat, saya sudah baca Bibel kau itu dari Matius sampai Captikus, tidak pernah menemukan kalau Yesus itu Tuhan Bang. Kami pakai data loh. Sekarang ketika saya sudah membaca Bibel kamu dari Kejadian sampai Wahyuni, nah kan dia potong kejang-kejang dia potong kejang-kejang dia. Loading, sebelum kau lanjutkan, kau sopan dong kalau bicara segala Captikus dan segala macam itu nggak boleh, itu minuman keras. Nggak boleh di dalam diskusi begini, jangan kau tambah-tambah dengan kata-kata seperti itu. Itu Anda sebenarnya sedang maki-maki orang. Itu perumpamaan. Ya. Perumpamaan itu terbukti loh. Diskusimu santun, ayo santun. Kalau mau santun, kalau kita mau diskusi harus santun. Ayo silakan. Saya dengar kata-katamu. Oke baik. Kita langsung ke poinnya saja teman-teman. Karena ketika saya bernarasi begitu, cacing pita mulai bergerak itu. Oke, kita masuk ke poin. Saya tanya sama Anda sebagai Leon TV ataupun TV rusak itu wallahu alam bisawab. Saya tanya sama Anda, apakah Anda meyakini bahwa Yesus itu adalah firman itu adalah Yesus? Firman itu adalah Allah. Dan firman itu menjadi manusia, yaitu Yesus. Oke. Baca Yohanes 1:14, baca dengan baik-baik. Baca Yohanes 1:14, baca dengan baik-baik. Baca baik-baik. Firman itu menjadi manusia, sudah selesai. Baca satu ayat, Firman itu menjadi manusia. Kenapa kau bingung juga? Bentar. Baca satu ayat, baca. Nah, tunggu sebentar. Kalau kau suruh baca, saya baca. Ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Apa masalahnya? Amin. Oke. Sabar. Apa masalahnya? Firman itu sabar. Perhatikan sini Leon. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya. Betul kan? Ya. Betul. Oke, lihat sini. Siapa yang memberikan dia kemuliaan? Bapa memberikan kemuliaan kepada Yesus. Berarti ada yang memberi, ada yang menerima, betul? Ya. Di antara yang memberi dan yang menerima yang mana Tuhan? Ini. Ini mulai
Mulai. Tadi apa saya bilang kepadamu bahwa kami tidak menyangkal bahwa Yesus pernah jadi manusia. Nah ini bukan itu. Tunggu dulu. Yang saya tanyakan di antara yang memberi dan yang menerima yang mana Tuhan? Saya katakan tadi benar Yesus pernah jadi manusia. Tidak mungkin dia sebagai manusia dia mau mengatakan dia Tuhan. Itu aja. Yang saya tanyakan di Yohanes 1, dengar pelan-pelan. Firman itu tidak bisa Anda bikin perbandingan seperti itu, bikin kalimat tanya seperti itu. Anda mau menjebak saya. Kan Anda mau menjebak saya. Tidak, buat apa saya jebak Anda? Iya, Anda siapa saya jebak Anda? Di sini kan kita diskusi. Nah, pertanyaanmu itu pertanyaan yang memunculkan pertanyaan baru. Itu namanya bertanya yang ganda. Bertanya tetapi memunculkan pertanyaan yang baru. Artinya apa? Kesimpulannya bahwa Anda mau menunggu saya menjawab yang keliru, baru Anda masuk dengan cara-cara yang tidak elegan. Saya sudah katakan tadi, Yesus jadi manusia. Kalau dia jadi manusia, tidak mungkin pada saat itu dia mau mengatakan dia Tuhan. Nah, sementara konteks yang kita bicarakan sekarang, Yesus masih hidup. Kalau dia masih hidup, dia tidak pernah mengaku. Makanya kalian pernah sering bertanya begini, di mana Yesus berkata bahwa dia Tuhan? Ya iya, karena sebagai manusia tidak mungkin dia mau mengatakan dia Tuhan. Tetapi setelah dia melakukan pelayanan, ribuan bahkan jutaan orang mengaku dia Tuhan. Sekarang pengakuan yang paling akurat adalah pengakuan dari orang lain, bukan dari diri sendiri. Saya berkata saya Tuhan, orang tidak akan percaya. Tetapi kalau dunia manusia berkata, orang-orang di luar sana. Saya baru Yohanes 1:14 saja dia sudah mau hampir 2 perikop. Saya baru Yohanes 1:14 dia sudah mulai 2 perikop. Anda ini harus dijelaskan dengan baik. Karena kalau tidak dijelaskan dengan baik, Anda ngolor ngidul juga ke sana kemari. Oke, baik. Coba tenangkan pikiran Anda, kosongkan semua yang sabar. Kosongkan semua yang ada di dalam dompet Anda, maksudnya di dalam pemikiran Anda, kosongkan semua. Iya. Tolong kosongkan semua. Coba Leon. Kita jangan ke situ karena saya tahu pasti Leon mentok. Kita maju sedikit. Ketika Leon mengatakan bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia, betul? Betul sekali. Oke. Ketika Yesus datang ke dunia sebagai manusia, berarti siapa Tuhannya? Tuhannya ada dalam diri sendiri. Berarti? Dia menjawab. Yesus. Oke, berarti sabar. Iya, sabar. Natur manusia dan natur kealahan. Makanya disebut firman menjadi manusia. Bahwa di dalam dirinya dia ada natur Allah. Ada natur manusia. Iya, saya tahu. Oke. Tidak bisa dipisahkan. Jadi kalau kau tanya, iya. Allah ya iya. Sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan ini ada di dalam diri Yesus, tidak bisa dipisahkan namun bisa dibedakan. Sepakat? Betul, 100 kau, 100. Oke. Tenangkan pikiran Anda. Nah, ketika Yesus berada di dalam kandungan Bunda Maria, siapa Tuhan Bunda Maria? Ketika Yesus berada bagaimana? Ketika Yesus berada dalam kandungan Bunda Maria, siapa Tuhannya Bunda Maria? Siapa Tuhannya Bunda Maria? Ya, tentunya Tuhan yang dia sembah. Siapa? Mungkin dia sembah Yesus di dalam perut. Saya sudah bilang Yesus jadi manusia. Kamu ini bingung. Berarti Tuhannya Leon sama Tuhannya Bunda Maria beda. Aduh, Bang, dengar kan? baik. Maria ini dengar dulu. Sudah saya bilang. Maria ini. Gimana? Benar, Maria ini orang Yahudi. Oke? Orang Yahudi. Bukan Yahudi, ya, Bang. Okay. Yahudi punya. Oke, abang bukan Yahudi. Ya. Saya bukan orang Yahudi. Sabar pelan-pelan. Maria orang Yahudi, Abang Leon orang Manado. Betul? Ya, betul. Jadi Tuhannya Bang Leon siapa? Oke, Tuhannya Bang Leon siapa? Hah? Tuhan Bang Leon siapa? Jangan Anda samakan Maria di ujung di tahun lalu. Kamu buat perbandingan tidak bisa, Pak. Saya berada, ya dengar baik-baik, di zaman yang berbeda. Silakan.
Kita zaman berbeda. Oh, Saya dengan zaman Maria berbeda. berbeda. Jadi Anda tidak boleh. Oh, berarti Tuhan tergantung zaman ya? Berarti Ya, Tuhan iya, tergantung Maria zaman. dulu kok. Oh iya, Tuhan tergantung zaman. Izin teman-teman yang hadir, tolong di tap dan yang baru hadir. Masya Allah ini naik penonton kita, sabar saya Bang mau Leon. sampaikan Sabar kepada- Bang Leon, sabar. Biar komal kita Iya. kuat, yang di bawah izin dibantu love oren teman-teman ya, dibantu di tap ya. Ya, bantu mereka, bantu mereka. Izin Saya tangkap juga tap-tap. supaya dia dapat koin. Ya, betul. Ayo. Di tap aja, di tap. Untuk yang mau lempar koin, kawan-kawanku tolong sabar. tap ini layar mereka ini. Di Supaya tap. dapat koin. Enggak, yang mereka Bang nggak Leon. kirim koin, langsung di DM di nomor rekening Bang. Nah, saya biar aja saya tap. Ya di tap. Bang Leon nggak usah tap di atas, jangan. Biasa kena rukat kita. Yang di bawah aja teman-teman ya, di share ya. Oke, lanjut. Ya. Jadi sampai namanya loading. Saya sudah katakan, itu apa itu? Itu nanti kau kena lagi tombak kau itu. Ya, loading. Saya mau sampaikan ulang. Ya. Konsep berpikirmu adalah konsep berpikir yang dari luar kau bawa ke dalam. Kalau kami konsep berpikir dari dalam dibawa keluar. Itu namanya ekspositori. Ya. Jadi konsep penggalian firman Tuhan kami sifatnya ekspositori. Kalau kau dari luar kau paksakan masuk ke dalam Bible. Itu yang menjadi permasalahan di antara kita. Bahwa kau paksakan. Berarti begini Bang. Berarti pemikiran saya ini. Oh iya. Silakan. Jadi pemikiranmu itu kau paksakan masuk ke dalam ayat-ayat firman Tuhan, ayat Bible. Kalau kami dari Bible itu yang kami keluarkan, makanya namanya ekspositori. Nah, itu konsep penggalian kami di dalam Bible. Iya. Jadi Anda itu memaksakan seperti apa Yesus itu pernah jadi manusia. Itu satu poin dulu yang pernah kau ada. Bahwa firman yang menjadi manusia adalah dia bersama-sama dengan kealahannya. Iya. Jadi kealahan yang menjadi manusia tadi itu tidak terpisah dari tubuh daripada kehidupan pribadi Yesus. Jadi Yesus ini bahwa kalau iman Kristen, makanya kami orang Kristen mengatakan Yesus Tuhan, Yesus Allah. Kenapa? Karena kami tidak mau memahami pemahaman-pemahaman yang di luar Bible. Apa yang disampaikan di Bible, itulah yang kami selidiki, itu yang kami gali. Jadi ada prinsip-prinsip hermeneutika yang kami lakukan di dalamnya untuk supaya apa? Supaya ini bisa terekspos dengan bagus dan orang bisa paham. Jadi Baik. Berarti tadi Pak Leon mengatakan kalau saya ini membawa Bible dari luar masuk ke dalam akal saya. Tapi kalau Pak Leon yang dari akal ini Pak Leon kasih keluar, akhirnya tidak punya akal, maka bebas diakal-akali begitu. Begini. Yang dari akal dikasih keluar. Kalau saya yang dari luar dikasih masuk ke akal. Loading, saya terangkan ulang. Kalau Pak Leon yang di dalam akal, Pak Leon kasih keluar. Hanya tidak punya akal begitu. Oh, bagaimana? Oh iya. Jadi dari Bible-nya itu Bagaimana coba? yang diekspos dari Bible itu kami ekspos keluar.